Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua, khususnya para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Jenderal Ahmad Yani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen, dan pada umumnya masyarakat umum yang ingin mempelajari mengenai manajemen usaha mikro dan kecil. Saudara dan saudari sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai perencanaan pemasaran. Yang bagian ketiga kemarin kita sudah mempelajari mengenai strategi pemasaran, dan sekarang kita masih akan melanjutkan materi ini berhubungan dengan masih sama, yaitu tentang strategi pemasaran. Baik, saudara dan saudari sekalian, selamat belajar dan selamat menyaksikan. Baik saudara, dalam menyusun strategi pemasaran ya, di sini kita ada beberapa variabel ya. Yang pertama ada variabel yang bisa dikontrol maupun variabel yang tidak dapat dikontrol ya. Variabel yang dapat dikontrol ya itu berarti yang yang dependent gitu ya. Itu contohnya ada segmentasi pasar atau market segmentation, lalu market budget, lalu ada timing, lalu ada marketing mix ya. Nah, sedangkan variabel yang tidak dapat dikontrol atau kita sebut sebagai variabel independen ya, itu merupakan contohnya keadaan persaingan, perkembangan teknologi, perubahan demografi, kebijakan politik, ekonomi pemerintah, dan sumber daya alam. Oke, saudara. Dalam melakukan analisa pasar ya, kita pertama kali kita harus mengetahui dulu siapa segmen pasar kita. Ya, nah bagaimana cara menyusun segmen pasar? Yang pertama kita bisa melihat dari sisi geografis. Ya, contohnya kebangsaan, provinsi, kota. Ya, lalu ada berdasarkan demografis. Misalnya jenis kelamin, umur, jumlah anggota keluarga, pendapatan, jabatan, pendidikan, agama, dan suku. Lalu kita bisa juga mendasarkan pada psikografis. Contohnya kelas sosial, gaya hidup, kepribadian, ya. Lalu berdasarkan perilaku, contohnya dari sisi pengetahuan, sikap, pemakaian, lalu tanggapan atau persepsi. Baik saudara dan saudari sekalian, selanjutnya kita sebagai wirausaha untuk bisa melakukan strategi marketing yang baik, kita harus bisa merencanakannya dengan baik. Jadi yang pertama kita harus teliti dulu ya situasi kondisi pemasaran kita saat ini. Contohnya misalkan tingkat persaingan di sekeliling kita, lalu analisa kekuatan dan kelemahan, baik itu dalam perusahaan kita sendiri maupun kita bandingkan dengan pesaing. Lalu kita melakukan analisa ya, apa yang pesaing kita lakukan. Lalu kita perlu juga melakukan analisa internal yang berkaitan dengan kondisi perusahaan kita ya, itu sumber keuangan, lalu kapasitas produksi atau kemampuan produksi kita, lalu bagaimana jaringan distribusi kita, dan bagaimana kita bisa melakukan promosi kita. Lalu yang kedua, kita perlu melakukan analisa lingkungan eksternal kita, yaitu bagaimana kondisi ekonomi secara makro, lalu tingkat bunga ya, lalu inflasi, lalu kita melihat dari sisi pengangguran ya, lalu jumlah tenaga kerja yang ada di sekitar kita, lalu pendapatan ya per kapita di daerah kita. Lalu kita juga lihat yang namanya lingkungan alam gitu ya. Jadi kalau kitanya itu akan berhubungan dengan bahan baku yang akan kita olah, lalu juga masalah budaya gitu ya. Ya ini bisa jadi budaya ya, ini kan akan mempengaruhi dari produk ya. Lalu bagaimana juga mengenai teknologi, karena kita mengetahui bahwa teknologi itu selalu berubah dan kita memang harus mengikuti kondisi teknologi terkini. Lalu saudara dan saudari, kita juga perlu sebagai seorang pengusaha atau wirausaha, kita melakukan yang namanya analisa peluang dan arahkan untuk mendapat peluang tersebut. Jadi contohnya kita perlu menjual produk lebih banyak pada pasar yang ada ya. Lalu kita perlu mencari pasar yang baru ya. Maksudnya di sini konsumen-konsumen yang sekiranya bisa kita kembangkan lagi sehingga kita bisa
menambah ya omset kita. Lalu kita bisa membuat produk baru untuk pasar yang ada, yang dimana mungkin produk kita itu sudah mulai jenuh ya, konsumen sudah mulai bosan dengan produk kita, maka kita perlu dengan adanya produk baru gitu ya, seperti itu saudara. Lalu kita buat produk yang dimana mungkin konsumennya selama ini mungkin kita belum pernah gitu ya, mungkin saat ini kita selalu melihat atau menjual ke konsumen yang misalkan untuk perempuan gitu ya, cuma sekarang kita buat produk baru dimana itu bisa dikonsumsi oleh laki-laki, seperti itu. Lalu ya, saudara dan saudari sekalian, dalam melakukan strategi marketing kita perlu yang namanya mendesain ya. Jadi mendesain itu bagaimana ya, kita harus membuat perencanaan atau kita menganalisa mengenai segmentasi pasar kita ya. Jadi segmentasi pasar itu kita bisa mengetahui bahwa misalnya dalam satu wilayah ya, kita bisa melihat dari apakah segmennya itu buat laki-laki atau perempuan ya, yang ini masih cakupannya lebih luas begitu ya, atau mungkin buat segmentasi pasar untuk yang menengah atas atau yang menengah bawah gitu ya. Lalu pada saat setelah kita melakukan segmentasi, kita memilih target market bisnis kita ya. Jadi segmentasi adalah suatu bagian kelompok gitu ya. Nah, pada saat kita sudah masuk ke target market, di kelompok itu kita sortir kembali ya. Jadi apakah dia mungkin seorang laki-laki konsumennya, atau perempuan, anak-anak, remaja atau dewasa begitu ya. Atau mungkin tadi bisa dilihat dari sisi untuk menengah atas atau untuk menengah bawah gitu ya. Jadi kita sudah mengkerucutkan lagi. Nah, itulah target pasar kita ya. Lalu yang ketiga, kita perlu membuat positioning produk. Jadi positioning produk itu bagaimana produk kita itu bisa dikenang atau mungkin bisa dikenali oleh di benak para konsumen gitu ya. Jadi pada saat misalkan mereka mencari produk tertentu, mereka ingat akan merek produk kita gitu ya. Nah, itulah yang namanya positioning gitu ya. Lalu yang keempat, kita kembangkan bauran pemasaran. Jadi yang seperti kita ketahui bahwa bauran pemasaran itu terdiri dari 4P, yaitu produk, price atau harga, place atau kita sebut tempat ya untuk pendistribusiannya, lalu promotion. Jadi promosi kita bagaimana, seperti itu. Saudara dan saudari sekalian, dalam melakukan kegiatan pemasaran kita pastinya tidak terlepas yang namanya biaya ya. Pasti kita membutuhkan biaya. Oleh karenanya kita perlu membuat suatu market budget ya. Jadi market budget ini merupakan strategi penetapan jumlah dana ya untuk kegiatan pemasaran kita ya. Nah, jadi jumlah dana ini tergantung dari produk yang dipasarkan dan dari pengalaman kita sebagai pengusaha ya. Lalu yang pasti untuk barang yang mewah ya atau lux ya, itu akan membutuhkan lebih banyak biaya pemasaran dibandingkan kebutuhan sehari-hari atau dibandingkan dengan barang yang sifatnya mungkin masih untuk barang yang untuk kalangan masyarakat biasa gitu ya. Nah, yang lux ini atau yang mewah ini kan khusus untuk masyarakat yang menengah atas. Nah, itu pasti dibutuhkan biaya yang lebih tinggi gitu ya untuk biaya pemasarannya. Lalu saudara dan saudari, kita ya sebagai pengusaha ya, kita harus bisa ya menjaga timing atau waktu ya. Jadi di mana kapan ia harus mulai melancarkan pemasaran produknya. Jadi kita harus tahu waktunya gitu ya, kapan kira-kira kita cocok untuk melakukan pemasaran produk kita ya. Jangan sampai ibaratnya pada saat waktu yang tidak tepat kita justru melakukan pemasaran, justru itu akan membuang-buang biaya dan justru juga akan membuang waktu kita, seperti itu saudara-saudara dan saudari sekalian. Di bidang pemasaran ya, kita juga perlu melakukan suatu inovasi baru. Jadi kita perlu melakukan pengembangan produk ya, dimana andai kata produk kita ini sudah mengalami kejenuhan di mata konsumen ya, jadi kita perlu ya namanya adanya inovasi atau pengembangan produk ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen
ya. Jadi di sini ada tahap-tahap yang biasanya diikuti dalam pengembangan produk. Yang pertama, untuk mengembangkan produk kita perlu yang adanya suatu ide dulu, gitu ya. Lalu dari beberapa ide yang ada, kita perlu menyaring ya ide-ide tersebut mana yang cocok. Baru setelah itu kita pilih ya idenya, lalu kita kembangkan idenya yang mana, gitu ya. Lalu yang keempat, kita dengan adanya itu ide ya, jadi kita harus membuat percobaan atas ide tersebut, ya. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan setelah melakukan percobaan dan itu berhasil, kita melakukan analisa usaha, ya. Lalu yang keenam, kita coba pada saat sudah analisa, tadi ide sudah terwujudkan, gitu ya. Lalu kita coba penjualannya produk kita ini ke pasar, ya, maksudnya ke para konsumen. Lalu apabila berhasil, ya, kita lanjutkan dengan produksi yang lebih banyak lagi atau produksi saudara dan saudari. Jadi di sini kita tujuannya mengembangkan produk ya. Pertama adalah untuk memenuhi keinginan konsumen, lalu untuk memenangkan persaingan, lalu dalam rangka untuk meningkatkan omset atau jumlah penjualan, lalu untuk mendayagunakan sumber-sumber produksi, dan untuk mencegah kebosanan dari konsumen. Saudara, di dalam produk kita mengetahui adanya suatu cycle, ya, suatu siklus, dimana yang kita kenal sebagai product life cycle. Jadi kalau kita lihat bahwa product life cycle itu ada ke dalam 4 fase ya. Yang pertama introduction, dimana produk kita itu baru dalam tahap perkenalan ya. Lalu tahap berikutnya ya, fase berikutnya adalah growth, yaitu pada saat produk kita sudah mengalami penjualan yang bagus ya, sangat bagus penjualannya. Nah, itu dalam kondisi memang sedang tumbuh. Lalu ya, pada saat kita berada di puncaknya itu adalah saat maturity. Jadi itu penjualan kita itu berada di puncak-puncaknya, gitu ya. Nah, cuma untuk pada saat maturity ini kita harus siap-siap kenapa? Untuk melakukan pengembangan produk baru atau inovasi baru tadi, gitu ya. Kenapa? Karena nanti akan ada fase di mana kita bisa mengalami decline atau turun, di mana penjualan kita mulai turun. Nah, di situ berarti menandakan bahwa konsumen kita sudah mulai bosan dengan produk kita, gitu ya. Nah, makanya kita harus melakukan inovasi baru sehingga kita dari decline kita bisa langsung lagi nanjak lagi ya, menjadi growth lagi. Seperti itu, saudara. Oke, lalu saudara, untuk menjadi seorang pengusaha yang baik, yang pasti di bidang pemasaran ini kita harus bisa menyusun rencana pemasaran ya, atau marketing plan. Jadi marketing plan ini terdiri dari yang pertama kita perlu yang namanya analisa SWOT ya, strength, weakness, opportunity, dan threat ya. Lalu kita harus menetapkan tujuan pemasaran kita tuh apa. Lalu strategi inti kita dalam pemasarannya itu kita mau melakukan apa, gitu ya. Nah, itu bisa berdasarkan dari tujuan dan analisa SWOT barusan ya. Lalu kita perlu juga membuat suatu jadwal pelaksanaan ya terhadap pemasaran kita. Dan yang kelima, kita perlu mengetahui anggaran pemasaran atau biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemasaran ini ya. Lalu yang keenam, kita perlu melakukan controlling, di mana pasti ya pada saat kita melakukan kegiatan ya pasti harus dievaluasi, kira-kira ada yang kurang atau mungkin ada yang berhasil yang mana, yang belum berhasil yang mana. Nah, nanti kita evaluasi dan akhirnya pada saat yang kita mengetahui mana yang belum berhasil, itu kita bisa melakukan perbaikan. Saudara dan saudari sekalian, kita mencoba menjelaskan tadi ya mengenai isi dari marketing plan kita ya. Yang pertama tadi analisa situasi, yaitu SWOT ya. Jadi analisa SWOT ini kita seperti ketahui bahwa SWOT itu singkatan dari strength, weakness, dan opportunity serta threat ya. Jadi di sini kita akan menganalisa keadaan internal dan eksternal suatu perusahaan ya, perusahaan kita terutama. Lalu kita keadaan internal itu meliputi misalnya gambaran penjualan tahun terakhir kita, sumber daya manusia kita, dan juga sumber daya sumber daya alam yang akan kita pergunakan ya untuk produksi juga sebenarnya. Lalu kekuatan perusahaan dan kelemahan perusahaan bila dibandingkan dengan pesaing kita ya. Lalu keadaan eksternal itu meliputi misalkan keadaan makro yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan ya. Lalu kondisi pesaing kita, kondisi pasar kita ya. Lalu peluang perusahaan, lalu ancaman ya.
ancaman dari perusahaan itu terhadap persaingan itu apa, seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kondisi internal itu misalkan dari SW ya, strength dan weakness, dan yang eksternal itu adalah opportunity dan lalu saudara dan saudari, selanjutnya kita dalam perencanaan pemasaran kita perlu menentukan yang namanya tujuan pemasaran atau marketing objective ya. Jadi tujuan pemasaran itu adalah hasil akhir yang ingin dicapai itu apa gitu ya, tujuan kita. Dan sebagai contoh, untuk mempertahankan sebagai market leader atau memperluas penguasaan market share sampai dengan 30%, lalu untuk menetapkan volume penjualan kita dan lain sebagainya. Sekalian, selanjutnya kita melakukan penentuan strategi inti atau core strategi kita. Ya, jadi strategi ini merupakan alternatif yang terpilih dalam decision making. Ya. Nah, lalu strategi inti biasanya tidak terlalu panjang ya, paling banyak cukup 1 halaman ya. Jadi kita perlu kira-kira apa sih yang paling kita pilih untuk strategi pemasaran kita gitu ya. Sebagai contoh, menguasai pasar di daerah misalkan khusus Jawa Barat dengan menggunakan price policy tertentu atau menggunakan kebijakan harga tertentu. Mungkin ya kalau misalnya di Jakarta bila dibandingkan dengan Jawa Barat mungkin harganya berbeda gitu saudara. Lalu kegiatan kita dalam marketing plan yaitu kita melakukan namanya jadwal pelaksanaan atau action plan. Jadi jadwal pelaksanaan ini atau action plan itu lebih banyak karena pada tahap ini strategi akan dielaborasi lebih rinci lagi ya. Jadi kita perlu melakukan jadwal pelaksanaan kegiatan pemasaran kita ya. Sebagai contoh, jika strategi inti yang ingin dilaksanakan berupa pengembangan produk, maka yang harus dijabarkan misalkan model produknya seperti apa, bahannya seperti apa, lalu mutu di produk kita itu seperti apa, kemasan, harga, dan lain sebagainya. Saudara, dalam kita menyusun action plan ya, itu harus bisa menjawab beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, what ya, apa. Jadi apa tugas yang harus dilakukan ya, kita sebagai pemasar, sebagai pengusaha, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Lalu who, nah, siapa orang yang bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan pemasaran ini ya. Lalu when berarti kapan. Jadi kapan pekerjaan harus dilaksanakan dan kapan harus selesai. Oke, lalu yang keempat adalah where itu berarti di mana. Jadi jika diperlukan, di mana percobaan pasar akan dilakukan atau di mana kita mau menjual produk kita. Lalu ada how berarti bagaimana. Jadi bagaimana cara melaksanakan tugas pemasaran. Kegiatan marketing plan kita selanjutnya adalah membuat anggaran pemasaran atau marketing budget ya. Jadi di sini harus dinyatakan besar biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemasaran itu berapa, seperti itu ya. Lalu ini untuk promosi ya, itu butuh biaya berapa. Lalu untuk melakukan riset pemasaran kita butuh biaya berapa dan lain sebagainya. Dan saudara sekalian, yang terakhir adalah pada saat kita mau melakukan marketing plan, kita perlu yang namanya melakukan kontrol ya. Jadi kontrol ini adalah semua implementasi pemasaran kita lakukan namanya pengawasan ya. Jadi semua proses itu kita harus awasi. Jadi dilakukan dengan cara membaca laporan tertulis. Lalu kita juga melakukan observasi gitu ya, meninjau langsung. Lalu kita bisa menilai kira-kira kegiatan pemasaran kita ini sudah berhasil atau belum. Apabila belum berhasil, kita perlu mengetahui kira-kira apa kendalanya, lalu kita bisa perbaiki. Saudara dan saudari sekalian, demikian materi kita mengenai pemasaran ya, khususnya dalam hal membuat perencanaan pemasaran. Untuk materi berikutnya kita akan membahas materi yang berbeda, yaitu bukan pemasaran lagi. Saya harap materi ini bisa membantu saudara dan saudari sekalian dalam memutuskan ya bagaimana kita untuk melakukan kegiatan pemasaran apabila kita praktekkan di perusahaan kita sendiri nanti. Baik saudara dan saudari sekalian, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.